Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Winantu sagunge karayon mugi kajiwa lan kasariro dumateng panjenengan sedaya. Bersama saya Gus Ismu akan memaparkan ijazah rupiah kejantanan, solusi senjata lelaki tahan lama saat berhubungan seks dengan istrinya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya memaparkan bagaimana tata cara melakukan hal tersebut, maka terlebih dahulu saya berpesan kepada saudara-saudaraku untuk melihat video ini sampai akhir supaya kita tidak gagal paham. Dalam melakukan rupiah kejantanan, terlebih dahulu bahan yang kita butuhkan adalah berupa jambe muda. Yang kedua adalah kita memerlukan yang namanya telur. Dan yang ketiga adalah kita memerlukan yang namanya madu. Sebelum saya paparkan bagaimana tata cara menggunakan ketiga bahan tersebut, secara otomatis saya akan mengkaji bahan tersebut secara ilmiah. Kenapa kita paparkan secara ilmiah? Karena kalau seseorang tahu kandungan yang ada di tiga bahan itu bisa meningkatkan stamina seorang laki-laki, tentunya kita mengamalkan akan semakin mantap. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah jambe atau sering disebut sebagai buah pinang. Buah pinang ini kita ambil yang namanya dalamnya saja seperti ini. Di dalam buah pinang ini mengandung senyawa mensimulasi hormon, sehingga gairah seks meningkat. Efek lain pinang bisa membuat jantung bekerja lebih optimal, sehingga dapat meningkatkan yang namanya seks kaum pria. Khasiat ini diketahui karena di dalam pinang terkandung arekolin. Maksud dari arekolin adalah senyawa yang berkhasiat untuk meningkatkan stamina seorang pria. Yang kedua adalah kita mengenal yang namanya madu. Madu di sini adalah sumber karbohidrat untuk memberi tambahan energi. Maksudnya apa? Kandungan nektar yang merupakan bahan utama pembentuk madu terdiri dari sukrosa dan air. Lebah mendapatkan enzim yang menciptakan senyawa kimia tambahan dan nilai gizi pada manusia sehingga bisa menjadi karbohidrat. Kandungan inilah yang membuat madu sangat baik dikonsumsi untuk menambah energi. Tambahan 1 sendok makan madu pada 8 mol dan semote saat sarapan disarankan dapat meningkatkan stamina seorang pria. Kita tahu bahwa seorang laki-laki pada saat melakukan hubungan seks yang diinginkan adalah staminanya sangat tinggi, ingin menambahkan energi yang sangat luar biasa, tentunya madu sangat baik. Yang kedua adalah madu kandungannya mengandung mineral dan vitamin, sehingga baik untuk metabolisme tubuh. Madu memiliki kandungan mineral dan vitamin alami yang membantu metabolisme kolesterol dan asam lemak yang tidak diinginkan pada organ dan jaringan ke dalam sistem tubuh. Dapat memperbaiki gairah seksual karena kandungan vitamin yang terdapat pada madu terbukti meningkatkan libido seorang pria. Sekali lagi saya ulangi, kandungan vitamin yang ada di madu dapat meningkatkan libido seorang pria. Hal ini kandungannya di dalam madu adalah zat boron yang terkandung pada madu juga berguna bagi tubuh dalam mengelola estrogen yang bisa meningkatkan gairah seks. Kandungan madu berikutnya adalah mengandung kalori sebanyak 64 kalori. Jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan gula pasir. Biasanya yang 1 sendok makanan hanya mengandung 46 kalori.
Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali kepada yang namanya telur. Bahan yang ketiga adalah telur. Vitamin yang ada di dalam telur itu vitamin E, memiliki sifat antioksidan bermanfaat yang berperan dalam menjaga kesehatan. Sehingga telur mungkin bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung. Ini merujuk pada hasil penelitian yang menghubungkan vitamin E dengan tingkat penyakit jantung yang lebih rendah. Studi juga menemukan hubungan erat vitamin E dengan fungsi kekebalan tubuh, pencegahan kanker tertentu, pengurangan gangguan mata, dan memperlambat penurunan kognitif yang terkait dengan penuaan. Konsumsi 2 telur sehari diketahui dapat menghasilkan 20% kadar vitamin E sehari. Yang kedua adalah vitamin B. Vitamin B ini berperan dalam tubuh ada beberapa hal, diantaranya mengubah makanan menjadi energi dan mencegah lemak. Ini juga membantu dalam memproduksi vitamin D. Meskipun jarang terjadi, kekurangan vitamin B5 dapat menyebabkan kelelahan, lekas marah, mati rasa, dan kram otot. Tentunya pada saat orang melakukan hubungan seks itu diharapkan mereka tidak lelah, sehingga sangat cocok mengkonsumsi yang namanya telur. Yang ketiga adalah zat besi. Zat besi adalah mineral penting yang menghasilkan hemoglobin. Zat gizi ini diketahui memiliki sejumlah manfaat, diantaranya membawa oksigen ke jaringan tubuh. Zat besi juga penting dalam membantu otot menyimpan dan menggunakan oksigen. Kekurangan zat besi dapat menyebabkan berkurangnya pasokan oksigen ke jaringan dan organ tubuh, sehingga dapat menimbulkan kelelahan, sakit kepala, insomnia, nafsu makan berkurang, dan juga di dalam telur itu terdapat 0,9 mg zat besi. Tentunya orang yang sedang melakukan hubungan suami istri, tentunya otot ini sangat berfungsi sekali untuk menyalurkan yang namanya oksigen ke seluruh tubuh. Yang keempat adalah vitamin D. Vitamin D yang ada di dalam telur itu memiliki sejumlah kegunaan bagi tubuh, seperti memiliki peran penting bagi tubuh dalam penyerapan kalsium dan fosfor, penting untuk memelihara tulang dan gigi yang sehat, berkontribusi pada pemeliharaan fungsi otot yang sehat, pemeliharaan sistem kekebalan tubuh. Kuning telur adalah salah satu dari sedikit makanan yang secara alami mengandung vitamin D. Faktanya, konsumsi 2 butir telur dapat memberikan 82% asupan vitamin D dalam sehari-hari. Konsumsi 2 butir telur dapat memberikan 82% asupan vitamin D. Yang kelima, kandungan telur ayam kampung adalah kandungan fosfor yang ada pada telur. Manfaat fosfor diantaranya sangat penting untuk mengembangkan dan memelihara tulang dan gigi yang sehat serta membran sel. Fosfor juga berkontribusi pada metabolisme energi dan pertumbuhan otot. Tingkat fosfor yang rendah dapat menyebabkan hilangnya nafsu makan atau nyeri pada tulang. Orang-orang dewasa membutuhkan
sekitar 1000 mg fosfor per hari. Satu porsi makanan yang terdiri dari 2 telur menyediakan 21% dari persyaratan asupan zat gizi tersebut. Tadi saya sudah memaparkan pandangan secara ilmiah dari 3 bahan tadi. Yang pertama adalah buah pinang, yang kedua adalah madu, dan yang ketiga adalah telur. Caranya yang perlu kita perhatikan adalah untuk jambe, setelah kita kupas, jambe ini kita bagi menjadi 4 bagian. Berarti kita ambil 1/4, ditambahkan air sebanyak 15 ml. Setelah kita blender, sarinya kita ambil, maka baru kita campur yang namanya kuningnya telur saja. Setelah kuning telur pisah dengan putihnya, maka air jambe 1/4 dari buah tersebut yang sudah kita blender, kita campur dengan kuningnya telur saja. Setelah itu kita masukkan madu sebanyak 2 sendok. Madu 2 sendok, lalu kita aduk. Pengaduan diharapkan sampai homogen. Tujuannya adalah untuk mempersatukan antara madu, kuning telur, dan sari jambe. Setelah homogen, baru kita bacakan doa. Kenapa bacakan doa? Di dalam Islam itu ada yang mengatakan silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang-orang mukmin. Karena faktor usaha kalau dikaji itu terletak 20%, tapi doa itu kekuatannya adalah 80%. Berikut ini adalah doa yang saya ambil dari Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Sekali lagi saya ulangi. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Artinya, yang maha benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Lanjutkan, ayat berikutnya adalah wa nunazilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Artinya apa? Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa yang kita baca yaitu wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Itu dibaca jumlahnya 7 kali. Setelah itu kita tiup ke dalam ramuan yang kita buat tadi, baru kita minum. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk mencapai hasil maksimal dari amalan yang saya berikan tadi, dalam 1 bulan lakukan 1 minggu. Terima kasih. Ijazah yang saya berikan ini mudah-mudahan sangat bermanfaat kepada kita semuanya, sehingga bisa memberikan solusi hubungan keluarga sehingga keluarga semakin harmonis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.